Oke guys, selamat siang menjelang sore. Aku buat video ini Senin malam Selasa berarti. Kali ini saya akan bicara yaitu Abu Nawas. Abu Nawas guys, tokoh yang terkenal, mungkin sampai sekarang ini dia dianggap bisa menghibur, lucu di seluruh dunia. Oke, siapa guys Abu Nawas? Ya, berikut petikannya. Saya akan membicarakan sedikit kisah Abu Nawas, menceritakan tentang budak. Tapi kalau cerita kisah Abu Nawas, buka aja sendiri nyari. Abu Nawas adalah memang orangnya miskin, kekurangan, tapi cerdik dan jenaka. Ini kisah budak. Sekarang nggak ada budak guys, adanya budak-budakan. Kadang-kadang budak bisa diculik, dijual belikan. Nah sekarang begitu, tahun 2021 banyak yang kayak itu, budak yang nggak jelas. Kalau dulu budak asli yang bisa dipekerjakan, bisa dinikahi, itu dulu. Tapi sekarang udah nggak ada budak semacam itu. Nah, si Abu Nawas ini guys, si lucu yang sangat jenaka ini, dia memang di dapur setiap hari. Ini kisahnya ya. Jadi Abu Nawas menjual budak karena dapurnya tidak ngebul gitu, kurang ngukus dapurnya guys. Jadi orang miskin Abu Nawas itu termasuk saya, tapi memang dia lucu guys, lucu seperti saya. Lucu seperti saya kagak lucu guys, sorry ya. Jadi kita hiburan dah, biar dikit-dikit kita agak, walaupun muram, dibuat ceria aja, dibuat happy aja guys, begitu ceritanya. Oke. Nah, budak ini Abu Nawas bingung, bisa saja dia menjual teman-temannya itu, teman-temannya miskin, teman Abu Nawas semua. Untung gua punya kenalan nih, orang kaya yang namanya, sebut saja dah namanya Haji Jupri, juragan angkot. Wih, juragan angkot guys. Nah, beruntung si Abu Nawas ini kenal sama Haji Jupri, tapi mungkin kere itu si Haji Jupri itu. Maka suatu saat, karena dapurnya Abu Nawas ini, tokoh yang jenaka ini, tidak ngebul, tidak ngukus buat kebutuhan hari-harinya, tidak mencukupi untuk anak bininya. Larinya udah jelas-jelas datangnya ke Haji Jupri, juragan angkot. Lama-lama pondok cerita mendekatin dia ke Haji Jupri itu. Ceritanya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, sudah sampai di rumah Haji Jupri, ngomong-ngomong basa-basi. Maka bentak Haji Jupri, apa lu mau kemana lu? Mau ngapain lu kesini? Mau minta apa? Dasar miskin lu. Iya bos, saya memang orang miskin bos, maaf ya. Tapi saya ada perlunya bos, sekali aja. Memang ada perlu apa? Butuh duit? Enak aja, kerja dong, kerja. Orang kaya gitu guys. Abi Jupri terkenal orang kaya kemana-mana ya. Juragan angkot dilawan. Nah, si Abu Nawas ini berpikir memang jenaka, licik juga, karena memang dirinya tidak berkecukupan, merasakan di rumahnya tidak ngebul dapurnya. Membuat taktik dan akal siasat, bagaimana nih gue caranya menjual si orang kaya ini yang sombong dan pelit ini. Nah, gue karena dia kenal, udah kepala kenal aja sama dia, kata Abu Nawas dalam hatinya. Ngomong-ngomong pondok cerita ya, ngomong langsung ke Haji Jupri. Haji, kan saya tahu sampeyan ini termasuk orang punya selera yang tinggi. Langsung
Abu Nawas ini menancapkan ceritanya sambil menyanjung-nyanjung dia bagaimana supaya dia berkenan untuk hatinya bisa ikut. Nah, apa lo ngomong apa? Iya kan saya tahu bos, sampean ini seleranya tinggi. Tinggi apa? Udah masa agak tahu kalau udah punya kelebihan di sana sini, harta meruah, gedung mewah, mobil, sawah di mana-mana, itu kan ada di bos. Cuman ada kekurangannya bos. Sampean ini kan seleranya tinggi. Pelan-pelan ya, jangan kedengaran cecak. Seleranya tinggi kan sampean punya istri cuma satu, dan ada daun muda di hutan. Mau nggak? Barang ajaib guys. Apa barang ajaib. Wah, suka itu. Yang benar aja ngomongnya. Iya bos, tapi selain itu juga, selain daun muda ada yang lain bos. Itu ada sakti di sana punya barang ajaib. Apapun kemauan bos, selain harta udah melimpah banyak begini, itu dengan menggunakan barang ajaib bos apapun yang dimau pasti dapat. Mau istri satu, mau istri nomor 2, mau istri nomor 3, nomor 4, boleh bos asal punya barang ajaib itu. Wah kamu ngibul. Enggak bos, gak ngibul. Nah, hampir-hampir Abu Nawas ini ya namanya licik dan cerdik. Bagaimanapun si orang kaya ini, si Haji Jupri Juragan Angkot ini harus bisa dapat saya, karena saya memang dapur saya di rumah tidak ngabul. Bagaimana caranya saya akan jual ini orang kaya, kata di dalam hati Abu Nawas. Rayu demi rayu, ya akhir-akhirnya kalah juga tuh omongan si Haji Jupri ini, mengalah ke si Abu Nawas. Kalau benar begitu kamu ada barang ajaib, saya akan ke sana. Tapi pakainya syarat juga, kata Abu Nawas. Syaratnya apa lagi? Wah, gedung udah banyak, rumah udah banyak, sawah di mana-mana. Ya kan udah tahu saya selera sampean bos tinggi. Saya tahu bos, sakit sampean cuma satu. Wah, jangan dekat. Jangan nyari bisa kedengar isi. Oh ya udah. Nah, tapi syaratnya ada syarat bos. Syaratnya apa? Pakai syarat segala saya. Jangan pakai mobil. Jangan menampakkan jadi orang kaya bos. Jangan menampakkan pokoknya pakaian lucu bos, seperti saya nih. Dekil, kumel gitu, dekil. Biar bos nanti di sana di hutan bisa dipercaya bos. Sama yang sakti itu di sana. Bos bisa dikasih apapun, mau itu. Bisa apapun, bos mau jadi apapun bisa itu dengan barang sakti itu. Masa begitu? Iya, kalau bos nggak percaya buktikan aja nanti. Jadi saya harus salin nih, harus jadi seperti kamu, menjadi orang biasa gitu. Lah iya bos, masa ke sono bos menampakkan jadi orang kaya, jadi nggak seimbang bos. Nanti di teman-teman di jalan, teman-teman saya pada ngiri, wih bos katanya berjalan dengan orang miskin, kan begitu katanya. Kalau sesuai bos, sama-sama orang nggak punya, jalannya kan nggak kelihatan orang lain. Oh gitu ya. Oh ya, kalau maksud begitu, oke, saya akan cari. Makanya nyuruhlah Haji Jupri itu ke anak buahnya supaya carikan pakaian yang rombeng ya. Pokoknya anak buahnya nggak mau tahu, hilang lah lagi. Langsung Haji Jupri itu menyamar menjadi orang miskin sama seperti si Abu Nawas. Oke guys, lanjut cerita ini. Sampai di hutan, tiba di bawah pohon. Nih si Abu Nawas mengeluarkan taktik lagi. Bos, gini ya bos tinggal dulu di sini di hutan ini naung nih. Nah, saya akan mendekati si orang sakti itu yang akan memberi barang. Oh ya oke. Nah, ditinggalin lah si Haji Jupri Juragan Angkot itu tuh. Ditinggalin langsung si Abu Nawas itu pergi ke si orang sakti. Wih, kata Abu Nawas, selamat siang. Apa ini kamu kesini? Kak, saya punya anak tuh, punya budak. Miskin tapi cerdik dan pinter lah.
apapun yang mau pasti dilakukan. Mana budaknya? Tuh di bawah pohon. Dilihat sama yang mau beli budak itu. Oh iya, lumayan nih, tampangnya juga bagus kayaknya. Bisa dibawa buat kerja nih orang ini. Sampai ngelihat dari jauh. Nah, Bu Nawas ini ditanya, mau berapa ini kamu nih budak itu yang kamu jual ke saya? Wah, saya mah seperlunya, di dapur aja biar nggak bol gitu, biar anak istri bisa makan, kata Abu Nawas. Oh ya udah, saya berapa dirham gitu dibayar sama si bos, sama si juragan saudagar kaya itu, bukan orang sakti itu. Oh kalau begitu saya bayar ya, sekitar 3 dirhaman gitu. Itu zaman dulu 3 dirham tak berapa. Nah, terus si Abu Nawas nerima uang 3 dirham itu langsung pulang ya. Yang penting dapurnya ngebul di rumah, gak lihat noleh ke belakang lagi. Ya ceritanya nih, si saudagar itu, si sakti, kata si Abu Nawas itu, ceritanya dia pergi mendekati si Haji Jupri yang kaya raya itu. Weh, kamu di sini udah harus nurut ya ke saya, karena sekarang kamu itu tuannya saya. Nih tuan kamu apa yang diperintahkan oleh saya kamu harus mau. Kalau kamu mau nggak mau, saya seret kamu. Ada apa maksudnya nih? Ya jangan banyak omong, yang jelas kamu kerjakan apa yang diperintahkan saya. Waduh kan. Tapi saya nggak banyak cerita. Si Haji Jupri itu dia mau aja. Nah sekarang kamu bagaimana kamu keadaan di sekeliling sini, keadaan tempat ini? Lihat tuh budak-budak saya. Kamu kalau kamu kerja ikuti perintah saya. Nah sekarang kamu dikasih golok, kamu belah-belah kayu, kerjaan kamu itu dulu. Selanjutnya besok dan besok lagi saya kamu kasih kerjaan terus, karena saya udah bayar kamu mahal. Ke si Abu Nawas terkejutan, biarin aja lah. Terkejut tuh si Haji Jupri itu bahwa memang udah dijual sayangnya si Abu Nawas nih. Nah, sialan kalau gua nanti pulang, nah gua seret tuh, gue gantung tuh si Abu Nawas, kata dalam si Haji Jupri yang kaya itu kan. Udah lanjut ceritanya. Beberapa hari dia mikir gitu siang malam, si Haji Jupri itu yang kaya raya itu, yang punya segalanya, mikir begini ya, kalau jadi orang miskin disuruh-suruh membelah kayu mau, disuruh ini itu mau, disuruh nyuci, disuruh bersihin toilet mau, segala macam lah. Pokoknya seabrek-abrek tuh disuruh selama berbulan-bulan tuh. Nah ceritanya merasakan dirinya udah lelah dan capek menjadi orang miskin. Si Haji Jupri ngomong ke si saudagar kaya itu, ke si Mbah Sakti itu, Mbah sebenarnya saya ini dipalsukan tuh sama si Abu Nawas, saya telah dijual. Saya ini, tahu nggak kamu yang namanya Haji Jupri juragan angkot di daerah ini? Oh itu pernah saya kerja di situ waktu dulu tuh. Emang kenapa? Ya itu Haji Jupri itu saya. Hah? Terkejut si Abu Nawas. Bukan si Abu Nawas, si juragan saudagar kaya tuh. Ya jadi gimana ini, saya udah ngeluarin duit dan membeli mahal-mahal, kamu nggak bisa kerja di sini, nggak bisa ngelayani, nggak bisa belah kayu segala macam, cuman kamu nongkrong doang, makan doang, saya rugi nih beli. Udah saya ganti rugi nanti kamu, yang jelas saya bebasin, jangan diseret lagi di sini ya, jangan disuruh kerja. Yang penting kamu ke kota, ke desa saya bayar dan saya ganti. Nanti saya akan cari tuh si Abu Nawas, biar tahu rasa dia akan kugantung, kata si Haji Jupri itu yang kaya. Oh begitu ceritanya ya. Jadi sampean ini Haji Jupri ya dijual sama si Abu Nawas. Iya, saya dijual sama dia menjadi budak supaya saya kerja di kamu. Ya udah, karena saya udah capek di sini,
kamu ya udah saya bayar nanti ya di rumah saya. Ini tempatnya, bukti saya bahwa saya ini bukan seorang miskin, bukan seorang ini, saya ini seorang saudagar kaya raya di daerah ini, dan kamu pernah kerja juga di saya. Oh ya begitu, sambil manggut-manggut, maaf ya kata itu, saya bayar kamu nanti di sana. Oh ya udah, pergi dah ceritanya ya. Namanya juga penawas, cerdik-cerdik ke orang yang pelit, pintar juga ya, begitulah dijual caranya. Abu Nawas menjual, siapa itu menjualnya, Haji Jupri saudagar kaya raya juragan angkot. Ya begitu guys, yang penting oke, dapur ngebul, silakan. Sekian dulu, subscribe kalau suka, subscribe kalau enggak ya udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali.